Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih semangat ya? Ya, semuanya Ibu berharap semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Karena semangat itu sangat penting sekali. Sebelum kita belajar harus selalu semangat agar nantinya ketika kita belajar pembelajarannya menjadi menyenangkan. Ya, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang bab 1 tentang ayo belajar Al-Quran. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, Ibu mau bertanya dulu. Siapa yang di sini di rumah suka membaca Al-Quran? Tunjuk jari. Ya, semuanya. Ya, Ibu harap semuanya anak-anak di rumah selalu membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran itu sangat penting untuk kita. Nah, untuk sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama membaca doa terlebih dahulu. Doa sebelum belajar. Robbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas solihin. Amin. Ya, semoga dengan membaca bacaan sebelum belajar tadi, kita akan dalam menerima materi nanti Allah akan memudahkan kita dalam belajar bersama-sama. Ya, sebelum kita mulai, mari kita membaca dulu surat An-Nas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Amin. Ya, alhamdulillah kita semua sudah membaca surat Al-Anas. Nah, apa arti dari surat Al-Anas ini? Yang pertama, Qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, rajanya manusia. Ilahin nas, sembahan manusia. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan bisikan setan yang bersembunyi. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Minal jinnati wan nas, dari golongan jin dan manusia. Nah, maksud dari surat An-Nas ini agar kita selalu berlindung kepada Allah, baik dari kejahatan manusia maupun kejahatan yang lain. Nah, surat An-Nas ini biasanya dibaca sebelum kita tidur. Siapa yang di sini suka membaca surat An-Nas sebelum tidur? Wah, pinter sekali. Semuanya membaca ya? Ya, biar nanti ketika kita tidur, tidur kita menjadi nyenyak. Kita menjadi bangunnya juga enggak jadi mimpi yang serem-serem ya. Mimpi apa ada yang di sini mimpinya serem-serem? Wah, berarti kalau anak-anak mimpinya serem-serem berarti anak-anak tidak membaca surat An-Nas. Nah, ada yang tahu apa yang mendasari sebab-sebab turunnya surat An-Nas ini? Ya, sebab-sebab turunnya An-Nas ini, Ibu mau bercerita sedikit ya tentang sebab-sebab turunnya surat An-Nas ini. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad itu terkena sihir. Tahu ya sihir ya? Ya, sihir itu apa anak-anak? Ya, sihir itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Ya, yang tapi kekuatannya itu bukan berasal dari Allah itu, tapi berasal dari makhluk ciptaan Allah. Nah, suatu ketika Nabi Muhammad ini terkena sihir sehingga beliau menderita sakit parah. Nah, para sahabat bingung, khawatir mengenai kondisi Rasulullah. Mereka kebingungan, bahkan mau mencari obatnya itu apa.
mereka itu semuanya kebingungan. Kemudian mereka menjenguk Rasulullah seraya mendoakan agar beliau mendapat kesembuhan dari Allah. Kemudian malaikat Jibril turun menyampaikan al-muawiyazatain yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas untuk mengobatinya. Atas izin Allah, Nabi Muhammad sihat kembali. Makanya berawal dari asbabun nuzul surat An-Nas tadi, makanya Allah memerintahkan Nabi Muhammad mengajak kepada kita sebelum kita tidur, kita itu membaca doa sebelum tidur dulu, kemudian dilanjutkan dengan membaca surat An-Nas dan surat Al-Falaq. Agar ketika kita bangun, kita mimpinya juga mimpi yang bagus-bagus, bukan mimpi yang serem-serem. Selain itu juga ketika bangun kita menjadi lebih semangat, tidak wajah kita jadi lebih ceria, tidak wajah kita jadi muram ya. Ya, makanya siapa yang di sini mau membaca surat An-Nas sebelum tidur? Ya, alhamdulillah semuanya mau semua ya. Ya, jadi kita dibiasakan sebelum tidur membaca doa sebelum belajar, dilanjutkan surat An-Nas dan juga surat Al-Falaq. Ya, Bu, kalau lupa ya minta tolong kepada ibunya agar mengingatkan ya. Asal ada niat, insya Allah Allah akan mengabulkan. Nah, pesan pokok dari surat An-Nas ini yang pertama, manusia adalah makhluk yang membutuhkan perlindungan. Ya, kita itu sangat butuh perlindungan dari Allah karena manusia itu adalah makhluk lemah. Kalau tidak ada Allah, kita itu tidak bisa apa-apa. Ya, bahkan berdiri saja mungkin tidak bisa. Atas izin dan kuasa Allah, makanya kita dapat menggerakkan semua anggota badan ini, kita menjadi lebih sehat, kita menjadi bugar itu juga atas izin Allah. Nah, yang kedua, manusia harus memohon perlindungan hanya kepada Allah. Allah itu adalah Tuhan seluruh alam semesta ini. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Makanya kita harus selalu memohon perlindungan kepada Allah. Iya, kalau terhadap selain Allah nggak boleh. Karena yang menciptakan jin, malaikat, semuanya itu juga Allah. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Kalau waktu kita dimanapun kita kok merasa takut, anak-anak merasa takut, usahakan meminta perlindungan kepada Allah. Insya Allah pasti Allah akan melindungi kita. Kemudian yang ketiga, manusia berlindung kepada Allah dari godaan setan dan keburukan. Ya, karena kebanyakan waktu kita tidur kita terlelap sama sekali. Kita tidak tahu ya, kadang ada orang di situ mau ngapa-ngapain kita juga nggak tahu. Mungkin ada santet atau yang lain juga kita tidak tahu. Makanya kita sebelum tidur meminta dulu perlindungan dari Allah agar Allah selalu melindungi kita baik dari godaan setan. Godaan setan mungkin anak-anak sering bermimpi yang serem-serem itu mungkin dari godaan setan dan juga keburukan ya. Makanya kita harus selalu berlindung kepada Allah. Yang keempat, Allah Tuhan yang Maha Pelindung. Nah, Allah ini adalah melindungi semua umatnya bagi yang mau meminta perlindungan kepada Allah. Kalau anak-anak tidak mau meminta perlindungan kepada Allah, ya Allah pasti tidak akan melindungi. Tetapi ketika kita meminta perlindungan kepada Allah, insya Allah Allah akan melindungi kita. Nah, sebelum surat An-Nas ini sebaiknya dibaca setiap hari ya. Diutamakan sebelum kita tidur dan juga sebelum kita berangkat sekolah. Karena kita berangkat sekolah itu kita tidak pernah tahu ya, di jalan itu ada apa saja macam-macam. Baik dari godaan siapa-siapa mungkin kadang ada. Makanya kita harus selalu meminta perlindungan dari Allah. Ya, ada yang kira-kira anak-anak sudah paham semua? Alhamdulillah. Semoga
apa yang Ibu sampaikan tadi, anak-anak menjadi lebih paham. Kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan pada pertemuan berikutnya. Ya, sebelum kita tutup acara pembelajaran pada hari ini, mari bersama-sama kita membaca doa penutup majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Ya, Bu akhiri wabila taufik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.